Saat tidak ada lagi sumber daya alam untuk dimanfaatkan sebagai bahan makanan, maka insting manusia untuk bertahan hidup otomatis teraktifkan. Berbagai cara akan dilakukan, bahkan jika perlu, manusia akan memakan sesamanya alias kanibal. Praktik seperti ini pernah terjadi di Pulau Paskah. Mari kita berlayar jauh ke selatan Samudra Pasifik, 3.515 km sebelah barat daya Chili daratan. Dinamakan Pulau Paskah karena pulau ini ditemukan oleh ahli navigasi asal Belanda, Jacob Roggeveen, pada hari Paskah tahun 1722. Pulau dengan bentuk mirip cetakan kue anak SD ini dulunya adalah pulau tropis dengan hutan dan segala keanekaragaman hayatinya. Pulau ini dulunya pernah mempunyai hutan pohon palem. Menurut pemikiran populer yang berkembang, para penghuni pertama pulau ini telah mengeksploitasi pepohonan di seluruh pulau untuk membuat tempat moai atau patung pemujaan serta membangun perahu nelayan dan bangunan. Ada bukti yang menunjukkan gundulnya pulau ini bertepatan dengan runtuhnya peradaban Pulau Paskah. Penelitian menunjukkan penurunan yang mendadak pada jumlah tulang ikan dan burung. Para penduduk kehilangan akal untuk membangun kapal nelayan dan burung-burung kehilangan tempat sarang. Ayam dan tikus menjadi sarapan utama para manusia. Berdasarkan sisa-sisa manusia, ada bukti bahwa kanibalisme berlangsung. Pulau Paskah adalah daratan luas yang tidak subur dan kering. Tanahnya yang terlalu tandus untuk ditanami pohon-pohon kembali setelah tanaman asli habis dipanen. Pulau ini tidak mendapat keuntungan dari debu vulkanik yang subur seperti pulau-pulau lain. Jadi, sekali pulau itu dibersihkan, tidak ada harapan untuk pemulihan. Patung-patung besar dari batu atau moai yang menjadi simbol Pulau Paskah dipahat pada masa yang lebih dahulu dari yang diperkirakan. Jejak arkeologis ini memperkirakan pemahatan tersebut berlangsung antara 1600 dan 1730. Patung yang terakhir dipahat ketika Jacob Roggeveen menemukan pulau ini. Terdapat lebih dari 600 patung batu monolit besar atau moai di seluruh pulau. Walaupun bagian yang sering terlihat hanyalah kepala, moai sebenarnya mempunyai batang tubuh yang lengkap. Namun banyak moai yang telah tertimbun hingga lehernya. Kebanyakan dipahat dari batu Ranuraraku atau kawah vulkanik yang terbentuk dari abu yang mengeras. Ini merupakan tambang di mana 95% pahatan monolit Pulau Paskah terpahat. Tambang di sana sepertinya telah ditinggalkan dengan tiba-tiba, dengan patung-patung setengah jadi yang ditinggalkan di batu. Teori populer menyatakan bahwa moai tersebut dipahat oleh penduduk Polinesia atau suku Rapa Nui pada saat pulau ini kebanyakan berupa pepohonan dan sumber daya alam masih banyak yang menopang populasi sekitar 10.000 sampai 15.000 penduduk asli Rapa Nui. Mayoritas moai masih berdiri tegak ketika Roggeveen datang pada 1722. Kapten James Cook juga melihat banyak moai yang berdiri ketika dia mendarat di pulau pada 1774. Hingga abad ke-19, mayoritas patung telah tumbang akibat peperangan. Meskipun dipenuhi dengan patung pemujaan yang dianggap bisa membawa keberuntungan, menurunkan hujan, dan menyuburkan kembali tanah, tetapi penduduk asli Pulau Paskah harus menghadapi kenyataan bahwa pulau yang mereka diami bukanlah pulau vulkanis yang subur. Hal ini mengakibatkan masalah serius dalam kehidupan, terutama pada sektor pangan, sehingga benar-benar berdampak pada merosotnya populasi pulau tersebut. Kita sangat beruntung hidup di negeri dengan banyak sekali gunung berapi. Karenanya, tanah yang menjadi tempat kita berdiri mampu mencukupi kebutuhan pangan kita. Sebuah contoh datang dari Samudra Pasifik yang jauh, tentang bagaimana jika menghabiskan sumber daya alam kita, maka akibat yang serupa bisa saja terjadi di negara ini. Semoga bangsa ini menjadi bangsa yang bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam agar kelak anak cucu kita tidak perlu repot-repot memahat moai. Simak pengetahuan seru lainnya di channel Lemari Buku Bapak. Dadah!